Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi seluler, banyak profesional kini mengintegrasikan smartphone mereka dalam lingkup pekerjaan, meningkatkan mobilitas mereka di tempat kerja yang tetap. Seiring berjalannya waktu, organisasi mulai mengadopsi teknologi seluler, khususnya Mobile Enterprise Systems atau MIS, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing para karyawan. Meskipun produktivitas dan ketahuan bisnis sudah lama menjadi perhatian di manajemen teknologi informasi, penelitian terbaru menyoroti pentingnya memahami dampak teknologi seluler, khususnya MIS, pada kinerja pekerja. Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian seputar manajemen MIS untuk peningkatan kinerja pekerja, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memenuhi penerimaan MIS, serta menguji kondisi tugas yang memperkuat dampaknya. Dengan mengembangkan model teoritis yang memperluas model penerimaan teknologi, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara penggunaan rutin MIS, sikap terhadap MIS, dan kinerja pekerja yang dirasakan sambil mempertimbangkan faktor-faktor moderasi. Hasil survei di kalangan pekerja organisasi menunjukkan bahwa adanya sikap positif dalam penggunaan rutin MIS berkorelasi dengan kinerja pekerjaan yang lebih baik dengan moderasi positif dari karakteristik tugas. Dan dalam konteks ini, ketangguhan organisasi dan kemandirian alokasi individu ditemukan sebagai suatu faktor kunci yang berhubungan positif dengan persepsi kemudahan dalam penggunaan MIS. Oke, selanjutnya masuk ke dalam metodologi. Di dalam metodologi ini ada dua metode. Yang pertama ada pengukuran. Nah, untuk pengukuran ini sebenarnya sudah menggunakan pengukuran pada yang ada dulu, tetapi dilakukan pengujian kembali kepada dua praktisi dan tiga akademisi yang dimana mereka akhirnya memberikan feedback. Nah, feedbacknya itu mengubah sistem pengukurannya yang jadinya itu angka 1 sama dengan sangat tidak setuju hingga nanti ke angka 7 yang sama dengan setuju. Lalu ada angka 1 yang sama dengan tidak sama sekali hingga nanti ke angka 7 yang sama dengan sangat setuju. Nah, survei ini dilakukan melalui MES dengan mengukur pertama, keberhasilan penggunaan MES untuk aktivitas pekerjaan mereka. Kedua, kepuasan dengan MES sebagai alat untuk pemenuhan pekerjaan efisien. Dan terakhir, efisiensi yang dicapai dalam pemenuhan tugas dengan menggunakan MES. Selanjutnya masuk ke dalam sampel dan survei. Nah, di sini survei itu dilakukan kepada narasumber-narasumber yang menggunakan MES di tempat kerja mereka. Nah, ini tuh nanti dikirimkan melalui email mereka. Survei itu dilakukan dengan total 2.214 orang, tetapi yang memenuhi kriteria hanyalah 403 orang. Jadi, yang dilakukan nanti hanyalah kepada 403 orang. Nah, survei ini dilakukan dari 15 Januari 2013 hingga 30 Maret 2013. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam survei tersebut ada yang pertama, sebutkan semua perangkat seluler yang Anda gunakan saat ini. Kedua, apakah perusahaan Anda menyediakan sistem perusahaan seluler untuk pekerjaan Anda? Dan yang terakhir, apakah Anda memiliki pengalaman mengirim email, menyetujui, atau mendokumentasikan melalui sistem seluler yang disediakan oleh perusahaan Anda. Oke, dalam bab analisis ini, analisis yang digunakan dalam model struktural ini yaitu dengan menggunakan partial least squares atau disingkat dengan PLS, dengan smart PLS. Dengan menggunakan analisis PLS sesuai dengan pengujian ini karena model ini terdapat multi jalur dan non-normal. Untuk menguji ini, Kolmogorov, Smirnov, dan Sapiro-Whorf menggunakan SPSS 20.0 dan menemukan bahwa distribusi sampel dari data kami tidak mengikuti distribusi normal. Oke, untuk selanjutnya dalam analisis faktor konfirmatori berguna untuk reliabilitas dan validitas model pengukuran dapat dilihat pada tabel 3 bahwa nilai
Cronbach alpha yang menunjukkan tingkat reliabilitas internal item pengukuran yang memuaskan. Mungkin bisa dilihat bahwa untuk validasi konvergen memuat item melebihi ambang batas yang direkomendasikan, yaitu 0,6. Dan untuk reliabilitas ukuran composite reliability dari seluruh variabel yang telah melebihi ambang batas, yaitu 0,7 dengan nilai rata-rata varians AVE yaitu melebihi 0,50 untuk setiap konstruk. Kemudian validitas diskriminan AVE untuk suatu konstruk melebihi varians yang dimiliki bersama antara konstruk tersebut dengan konstruk lain dalam model. Pada tabel 4 menunjukkan korelasi antar konstruk dengan akar kuadrat AVE setiap konstruk pada elemen diagonal. Akar kuadrat AVE melebihi korelasi antar konstruk sehingga memenuhi validitas diskriminan. Kemudian yang terakhir, untuk meminimalkan bias metode umum dalam penelitian survei yang dilaporkan sendiri, kami memasukkan faktor metode umum dalam model dan mengevaluasi varian setiap indikator secara substantif dijelaskan oleh konstruk utama dan faktor metode. Oke, dalam menguji model pengukuran ini, untuk meminimalkan bias metode umum dalam penelitian survei yang dilaporkan sendiri, kami memasukkan faktor metode umum dalam model dan mengevaluasi varian setiap indikator secara substansif dijelaskan oleh konstruk utama dan faktor metode. Bisa dilihat pada tabel 5 ya. Itu menunjukkan bahwa rata-rata varians indikator konstruk adalah 0,755, sedangkan rata-rata varians berbasis metode adalah 0,008. Mengingat kecilnya besaran dan tidak signifikannya varians metode, dapat disimpulkan bahwa kesalahan sistematis dari bias metode bukanlah suatu masalah yang serius. Oke, kemudian ini menguji model yang terstruktur. Mengukur varians yang dijelaskan R2 dari variabel dependent dan mediasi, koefisien jalur B, dan tingkat signifikannya yaitu nilai T yang diperoleh dari bootstrapping dengan pengambilan sampel ulang untuk menilai signifikansi hubungan antara semua hipotesis kecuali H2A dan H8A didukung dengan tingkat signifikansi A sama dengan 0,15, 0,1, 0,05 atau 0,01. Kemudian pada implikasi praktik, temuan dari penelitian ini memberikan jumlah implikasi penting bagi praktisi dalam mengimplementasikan dan menggunakan sistem enterprise mobile atau MES untuk meningkatkan kinerja pekerja di tempat kerja. Pertama, temuan ini menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja dalam lingkungan organisasi yang membutuhkan akses perusahaan kapan saja dan di mana saja memiliki keyakinan positif terhadap MES dan akhirnya menggunakan MES lebih rutin. Selanjutnya, hasil dari studi empiris dengan data dari berbagai industri menunjukkan bahwa dampak positif dari sikap positif dan menggunakan rutin MES terhadap perolehan kinerja pekerja yang dirahasiakan dari MES. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa implementasi dan fasilitas MES bagi pekerja benar-benar meningkatkan kinerja dalam organisasi kontemporer. Oke, pada bagian diskusi kelompok kami membahas 3 poin. Yang pertama, implikasi terhadap teori. Yang kedua, implikasi terhadap praktik. Dan yang terakhir, keterbatasan. Oke, pada poin implikasi terhadap teori, kami membahas 2 poin juga. Yang pertama, tujuannya.
independensi lokasi sebagai faktor internal individu, dan ketangkasan organisasi yang dirasakan sebagai faktor eksternal individu untuk model penerimaan teknologi MIS. Poin kedua, memperluas model penerimaan teknologi untuk MIS dengan menambahkan kinerja yang dirasakan individu sebagai konsekuensi dari sikap positif dan penggunaan sistem. Oke, pada poin kedua dari diskusi yaitu implikasi terhadap praktik. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang lincah dan membutuhkan akses kapan dan di mana saja pada sistem perusahaan yang akan mempunyai keyakinan positif pada MIS dan dapat menggunakan MIS dengan baik. Dampak positif menggunakan MIS yaitu dapat meningkatkan kinerja yang dirasakan oleh karyawan dari MIS. Syarat untuk perusahaan dapat menerapkan MIS dalam perusahaan sebagai berikut. Pertama, membangun kelincahan organisasi menghadapi perubahan pasar. Kemudian, memastikan karyawan mereka sering berpindah dan perlu akses ke sistem perusahaan atau tidak. Yang terakhir, memeriksa karakteristik tugas setiap karyawan. Dengan begitu, dapat memaksimalkan dampak MIS pada kinerja karyawan. Kemudian, poin diskusi kami yang ketiga, yang terakhir yaitu keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini itu menyelidiki kelincahan organisasi sebagai faktor lingkungan organisasi dan penerimaan MIS individu, di mana individu yang terbiasa menggunakan MIS akan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah dalam aspek tertentu. Lalu, adanya hubungan yang tidak signifikan antara kemandirian lokasi dan persepsi yang perlu ditangani lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam mengatasi hal ini, penting untuk melakukan penelitian pada masa mendatang dengan data yang objektif dan memiliki pendekatan longitudinal. Oke, selanjutnya yaitu conclusion. Penelitian ini memperkenalkan model baru mengenai variabel-variabel penentu faktor modernisasi dan variabel konsekuensi untuk model penerimaan teknologi TAM yang melibatkan aplikasi seluler. Model penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem enterprise mobile merupakan layanan seluler yang penting dan berpengaruh positif terhadap kinerja individu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang ketangguhan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan MIS melalui keyakinan positif terhadap MIS. Selain itu, kemandirian lokasi individu juga dapat mempengaruhi keyakinan individu terhadap teknologi, khususnya kemudahan penggunaan. Faktor tugas juga terbukti menjadi faktor kontingensi yang penting dalam hubungan antara penggunaan sistem dan peningkatan kinerja yang dirasakan dari MIS. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.